Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya bila menyampaikan kebencian atau dendam dalam hati? Nah, suka atau benci pada akhirnya itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Suka atau benci itu fitrah manusia. Artinya fitrah itu apa? Sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Orang suka sesuatu karena Allah, dia akan dapatkan pahala. Orang membenci sesuatu karena Allah, dia akan dapatkan pahala. Jadi benci itu juga bisa dapetin pahala. Ya, ada orang berbuat maksiat, nggak sholat, ya, dan kita benci dengan kemaksiatannya, bukan benci dengan orangnya, ya, benci dengan kemaksiatannya. Ya, maka kalau kita benci dengan kemaksiatan, kita nasihatin orang, maka itu boleh. Itu benci dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian benci karena perkara dunia, kita pernah disinggung hati kita, ya, kita pernah dikhianati, disakiti umpamanya, maka kalau kemudian perasaan benci itu dia kan tak bisa ketika itu ya, itu normalnya manusia mau begitu. Masa orang kata-kata yang kita senang sama dia nggak mungkin. Ya, kita benci sama dia itu satu hal yang kemudian dimaklumi dalam syariat. Tapi yang tidak boleh adalah larut dalam kebencian. Karena larut dalam kebencian itu akan menyiksa kita, akan menghabiskan energi kebaikan kita. Maka dengan para ulama kita, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Ya, mengingat-ingat omongan manusia, ada orang ngomongin kita, terus kita ingat-ingat, kita jadi benci, jadi dendam, itu daun, itu penyakit. Wa zikrullah, betul, kita langsung ingat kepada Allah, ya kan? Nah, pasti siap sakit hati, ya, kita berkali mau mati, kok dia ngomong apapun. Orang kalau ngomongin kita, mencela kita, terus kita bersabar, itu jadi pahala, jadi tabungan untuk kita. Ya, mudah-mudahan kalau dia nyakitin kita di dunia, mudah-mudahan jadi kemudahan ketika kita pada kita, kalau mau kita sudah pikiran itu jawab, itu obat. Makanya kalau sibuk bikin omongan orang, ya itu penyakit. Tahu saya bikin omongan dia yang akan rugi, dia yang akan bangkrut. Kalau dia boleh ngomongin kita, mencela kita umpamanya, dia aja ngomong kadang nggak pakai pikiran, masa kita sibuk bikin omongan ini. Kata para ulama, yang sikap yang terbaik adalah kalau ada orang ngomong kita nih, dan yang dia omongin itu benar tentang kita, benar, jadikan itu cara untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau yang dia omongin salah, yang fitnah kita, doain sama Allah, dan Allah mengampuni dosa. Itu pahala yang besar untuk kita. Ya, jadi menyimpan dendam, menyimpan sakit hati ini tidak baik. Ini tidak baik. Ini akan merugikan diri. Pilihlah untuk bersabar. Saya sudah sabar, ya. Kata para ulama kepada kita, kenapa Pak? Di Al-Ahqaf ayat 15 itu, ketika Allah bicara tentang usia senja, kenapa doanya itu doa Rabbi auzi'ni an asqura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kata Allah, kalau Allah udah usia 40 tahun ke atas, 60 tahun, maka kata Allah doanya Rabbi auzi'ni an asqura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bimbing aku untuk bersyukur. Kenapa doanya syukur? Karena masuk usia senja, sifat yang terbaik adalah bersabar dan bersyukur. Ya, yang ada disyukuri, yang tidak ada disabari. Syukur, ingat ya, kata para ulama, sabar itu tidak bertepi, sabar tidak bertepi, syukur itu tidak bertapi. Ingat, sabar itu tidak bertepi, syukur itu tidak bertapi. Jadi kalau orang sabar, udah sabar. Kalau antum masih ngomong, ingat ya, sabar saya ada batasnya nih, itu nggak sabar namanya. Karena sabar itu dia tidak bertepi. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu ujurnya, sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka sikap pada bersabar itu tidak ada batasnya, tidak bertepi. Syukur tidak bertapi. Bu, senang nggak sih Bu punya suami? Senang sih Ustaz, tapi angka syukur namanya. Masih ada tapi. Bu, ini punya anak cucu, senang ya Bu? Senang Ustaz, tapi ada tapi capek Ustaz, berarti belum syukur ini. Ini faedahnya ya, sabar tidak bertepi, syukur tidak ada tapi-tapinya, tidak bertepi ya. Nah, ini faedah, makanya apa pada diri kita ya, fa'yafu al-yasur. Yang terbaik adalah yang menguntungkan untuk kita, dan ketika kita disakiti sama orang, yang menguntungkan untuk kita maafkan. Jangan maafkan dia karena dia capek gitu. Ada orang kerjanya kalau dapat ngomong kita nyakitin kita dulu, mulutnya nggak dijaga. Ada orang begitu perangai.
Ustaz, udah saya maafkan dia, Ustaz, tapi dia masih bikin salah lagi. Besok dia ulangi lagi. Maka maafkan dia jangan karena dia. Maafkan dia karena Allah, dan kita berharap pahala dari Allah. Ada suami istri pernah curhat. Dia bilang suaminya begini, nggak berubah-berubah. Suaminya juga bilang begini, ini istrinya begini nggak berubah-berubah. Maka saya bilang, Bu, maafkan suamimu jangan karena suamimu, karena Allah. Karena suamimu itu pintu surga begitu. Pak, maafkan istrimu jangan karena istrimu, tapi maafkan dia karena Allah. Karena laki-laki yang baik adalah laki-laki yang dia menyayangi istrinya, dan itu pintu surga bagi. Jadi maafkan pasangan hidup kita jangan karena dia. Kalau karena dia kita maafkan dia, kecewa kita. Ya, karena makhluk adalah manusia yang bikin salah hari ini, minta maaf hari ini, besok dia ulangi lagi. Itu makhluk. Ya, nah, maka maafkan dia karena Allah. Itu kaidahnya. Nah, Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya, doa apa yang sebaiknya diucapkan bagi orang-orang yang sudah uzur atau penyakit Ustadz? Apa minta dipanjangkan umur atau minta dipendekkan umurnya? Makasih. pertama, minta usia yang berkah. Ya, minta usia yang berkah. Doa yang berkah minta istiqomah dengan ketaatan. Ya. Jadi doa yang diajarkan ya. Nah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, minta doa, minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam agama Allah dan dalam ketaatan kepada Allah. Ini doa yang pertama juga. Yang kedua, baca doa yang Allah beri dalam Al-Quran yang Al-Aqaf ayat 15 ini. Nah, ini doa untuk orang yang 40 tahun ke atas, baca doa ini. Rabbi auzi'ani an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tuh betul ini minal muslimin. Baca doa ini Al-Aqaf ayat 15. Baca doa ini. Yang terbaik, yang terbaik adalah jangan meninggalkan zikir pagi dan petang. Jangan meninggalkan zikir pagi dan petang, ini yang terbaik. Kalau sudah membiasakan zikir dan pagi petang, itu sudah mencakup semua doa yang terbaik. Karena itu buku kecilnya itu zikir petang bisa masuk ke satu. Kupain dengan buku kecil. Coba cerita. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah biasakan zikir pagi dan petang, masya Allah. Ya. Di situ ada sihir, istighfar. Di situ ada pujian kepada Allah. Dan kalau kita baca, kata para ulama zikir pagi dan petang itu apa manfaatnya? Banyak manfaatnya. Nanti baca dari mukadimahnya. Pertama, keberkahan itu. Yang kedua adalah persiapan untuk menjelang kematian. Yang ketiga, pahala yang besar di akhirat. Yang keempat, menyembuhkan dari segala bentuk penyakit. Semua tidak benar ada tinggalkan itu. Ya. Nah, kita cerita kisah-kisah orang-orang yang kemudian mereka dijamin masuk surga. Itu ternyata mereka tidak terlepas dari zikir pagi dan petang. Makanya Abu bin Mushrik itu kita sesuai At-Tirmidzi itu berkata seorang dari bertanya, ya Rasulullah, inna syara'ul Islam qad qasara alaina, syariat Allah itu banyak. Fadharna natabassamu bil jami'. Di antara syariat yang banyak itu mana yang lebih utama? Mana di antaranya yang lebih utama? Apa kata kita yang lebih utama itu syariatnya? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu sering-sering dipakai untuk berzikir kepada Allah. Bahasa lisanmu untuk berzikir kepada Allah. Maka hari-hari kita itu tak boleh lepas dari berpikir. Zikir habis sholat, Pak, jangan tinggalkan. Duduk sebentar, apa sih yang mau dikejar? Ya, zikir pagi dan petang jangan tinggalkan. Sebelum tidur jangan ada pada tidur, berzikir sebelum tidur, baca bacaan yang disunnahkan. Kawal hari-hari kita dengan amal yang seperti itu, insya Allah terjaga kita hidup dalam keimanan dan insya Allah dimatikan dalam husnul khatimah insya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, mengapa kita yang sudah merasa di ujung usia kadang gelisah? Jadi bagaimana ikhtiar yang sering merasa tenang daripada gelisah Ustaz, supaya lebih dapat ketenangan gitu? Nah, ini memang fitrah manusia di surat Ar-Rum 54. Pernah kita bahas surat ini. Ya, Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min syaitanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah ciptakan orang dalam keadaan lemah, kemudian dia mulai kuat, kemudian dia mulai lemah dan berubah kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, satu sifat orang tua adalah orang semakin tambah usianya, dia selalu memikirkan masa lalu dan selalu takut dengan masa depan.
Ya, dan boleh jadi kata para ulama, rasa khawatir itu muncul karena dia merasa punya dosa-dosa di masa lalunya. Maka agar hati kita tenang, tidak ada bikin kita tenang kecuali tadi jawabannya Allah jamin, yang bikin kita tenang itu berzikir kepada Allah, karena Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah apa sedikit ya jawabannya. Yang kedua adalah kata para ulama di hadis Sahih Bukhari, Nabi kita berkata tentang qalbus syekh. Apa itu qalbus syekh? Hati orang yang sudah tua itu dia tidak akan pernah tua hatinya pada dua perkara. Jadi dalam kehidupan manusia ini, berapapun usia manusia, maka ada dua perkara yang akan terus muda. Ada dua perkara yang akan terus muda. Ini Nabi mengatakan sesuatu di hadis Sahih Bukhari. Oh, jadi orang berapapun usianya ada dua hal yang akan terus muda. Pertama adalah hubbud dunia. Apa itu? Kecintaan manusia kepada dunia. Itu tidak ada tua-tua. Walaupun umurnya ada tua, tapi cintanya kepada dunia akan terus ada. Kalau kemudian dia tidak arem dengan keimanan, dia akan terus mengejar dunia ini. Ya, makanya kata Nabi SAW, manusia itu kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta yang ketiga. Dan orang yang itu menimpa orang-orang tua. Ya, maka ingat, yang kita ingat arem itu yang keimanan. Kita harus ingat, kalau bagaimana cara kita menarem nafsu kepada dunia ini. Ingatlah ya Allah, bisa hari amalan diperhitungkan. Bapak Ibu semuanya, semua harta yang menjadi milik kita tidak semuanya akan kita nikmati, betul? Semua harta, apa harta yang kita punya rumah, punya tanah, punya emas, punya duit, semua harta yang kita miliki tidak semuanya akan kita nikmati, betul ya? Ada harta itu pun buat anak kita, ada buat istri kita. Semua harta yang kita miliki tidak semuanya kita nikmati. Tapi ingat, semua harta itu akan dibebankan hisabnya, perhitungannya kepada kita. Tidak semua harta itu kita nikmati, tapi beban hisabnya, beban perhitungan di hari akhirat itu akan dibebankan kepada kita. Nah, maka Masya Allah, kalau kemudian kita diuji dengan harta yang banyak, maka semua menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kemudian kita diberi harta yang sedikit, maka tetap harus bersyukur. Jadi itu isyarat, mudah-mudahan menjadi ringannya hisab kita. Ini paling ya, maka kalau dunia diperturunkan, maka ada habisnya. Yang kedua kata para ulama, yang kedua yang tidak akan pernah tua, yang selalu muda itu, yang kedua adalah kata para ulama turun amal. Bukan amal ya, tapi alhamdulillah. Itu artinya panjang angan-angan. Makanya ada orang semakin tua, angan-angannya makin panjang nih. Makanya antum mas lepas dari sosial media. Ada kakek-kakek umur 90 tahun menikahi gadis perawat 17 tahun. Ini bukti bahwa orang itu makin tua, nafsunya nggak pernah tua dia. Ya. Nah, ini bukti ya, tapi kan dengan keimanan. Enggak ada salah. Membuat rumah enggak boleh, Ustaz. Kakek-kakek nikahin anak gadis boleh tentunya ya. Tapi yang dimaksud adalah kenali mana yang prioritas. Ada satu sabda Nabi yang menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Apa yang sedikit? Ini hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi kita, salah satu ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia ini diancam oleh Allah. 3 kelompok manusia ini kata Allah, la yukallimuhum Allah. Allah tak mau bicara sama mereka di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Wala yuzakkihim. Allah tak membersihkan mereka, Allah tak tolong mereka. Ya, kemudian wala yanzuru ilaihim. Allah tak melihat mereka. Yang keempat ancaman Allah, walahum adzabun alim. Dan 3 kelompok ini akan diazab oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Siapa 3 kelompok ini? Yang pertama kata Nabi kita adalah malikul kadzdzab. Yang pertama adalah pemimpin tukang bohong. Ya, selama dia memimpin bohong ada kerjaannya. Boleh jadi pemimpin yang begini dia akan selamat dari pengadilan dunia, tapi dia tidak akan pernah selamat dari kehinaan yang Allah berikan. Makanya pemimpin tukang bohong 2 siksaannya. Dia akan dihinakan di dunia, kemudian kita lihat dia selamat. Tapi sadarilah hatinya itu tidak akan pernah tenang. Itu kehinaan yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, kalau dia tidak bertaubat, itu Allah azab dari hati anak. Yang kedua kata Nabi kita adalah al-wal'a'il mustakbir. Yang enggak dilihat, yang diasal oleh Allah itu al-'alim mustakbir. Apa al-'alim mustakbir?
itu orang-orang miskin yang sombong. Miskin sombong. Nabi mengatakan ini, al-'ail mustakbir. Orang kaya sombong saja itu nggak pantas. Tapi ini miskin sombong, kebangetan ini. Ya miskin sombong bukan dia sombong kan? Ya, ada apa namanya? Ada jemaah cerita, ibu-ibu curhat ini. Ustaz, saya makan aja susah, Ustaz. Susah makan, kadang-kadang anak nggak pernah jaga, Ustaz. Tapi itu suami, Ustaz. Itu kebutuhan rokoknya 2 bungkus itu wajib tiap hari, Ustaz. Tapi anaknya nggak. kita nggak bahas untuk rokok ya. Kita bahas ada hal yang tidak diprioritaskan itu. Anaknya nggak pernah dikasih jajan. Beli beras susah. Tapi rokok wajib 2 bungkus setiap hari. So, ini termasuk orang miskin yang sombong ini. Itu maknanya, tidak mendapatkan sebuah tempat. Yang ketiga, kita kena tema kita. Tapi kata yang ketiga adalah katanya di kita as-sayyi'uz zani. Mana sayyi'uz zani? Orang tua yang berzina. Makin tua dia, makna zina ini maksudnya apa? Bukan berarti dia hanya hubungan badan, tidak ada seperti itu. Tapi zina di sini maksudnya maknanya luas. Kalau orang kadang-kadang orang sepuh kan kalau untuk berzina berhubungan badan ini nggak kuat, tapi maknanya luas, tidak ada ini. Tapi mana az-zani itu termasuk apa? Makin tua, makin genit. Makin tua. Ini ada kisahnya ini. Di zaman tadi ada orang yang tersebut terkena fitnah dunia yang lebih besar. Ada kisahnya. Ada orang tua, usianya itu 90 tahun, bayangkan Anda. Dia jalannya udah pakai tongkat dia. Rambutnya udah memutih, matanya udah memutih, jempolnya sudah memutih. Pakai tongkat dia. Tapi apa kerjaan yang terjadi? Kisah wakil, fakta kisah yang bisa mencari, kisah kalau para ulama. Contoh orang tua yang terkena fitnah dunia yang lebih besar. Usianya sudah 90 tahun, rambutnya memutih, matanya memutih, jempolnya memutih, dia udah pupuk jalannya. Tapi setiap sore kerjaannya adalah dia berdiri di pinggir jalan dan dia menggoda setiap gadis yang lewat di jalan itu. Udah pakai tongkat dia itu. Kisah nyata ini di zaman tabi'in. Maka kata para ulama, ini orang dia terkena fitnah dunia ini. Dan ditanya kepada dia, kenapa itu lakukan? Nangis ini. Kata dia, karena itu di masa muda, kata dia, di masa muda itu aku benar fitnah para ulama, kata dia. Maka Allah tunjukkan kehinaannya di masa tuanya. Nah, dari yang sudah apa? Kuat terhadap ketaatan agar kita terjadi di masa tua. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kenapa orang kafir itu banyak hidup tercukupi sementara banyak orang muslim hidup miskin? Masya Allah. Karena memang dunia ini surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Nanti kita mengatakan ad-dunya sijnul muslim wal jannatul kafir. Ya, karena kita yang boleh dikasih muslim, dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan dunia ini adalah surga orang-orang kafir. Pernah terjadi satu kejadian di zaman Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita tahu Ibnu Hajar adalah seorang ulama besar. Dia ulama yang kaya raya. Dia ulama dia kaya raya. Ulama tapi orang kaya. Dia datang di satu pasar. Ketika datang di satu pasar dia menemukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia seorang penjual minyak. Penjual minyak. Di zaman itu penjual minyak itu apa namanya? Ya dia ambil minyak dari orang kemudian dia jualan, ya. Dan dia bajunya kotor, bajunya bau, penampilannya kecil gitu kan. Maka kata orang Yahudi, itu benar nggak itu hadis dari Nabi-mu kata dia? Kan kata Nabi-mu, dunia ini kan penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi kalian. Jadi kau ulama tapi kamu kaya raya. Sementara kami di Yahudi kata dia, kami dunia miskin. Betul tak hadis kepada orang Yahudi? Maka dibaca senyum ini. Kata Ibnu Hajar, maka ingat kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di dunia ini itu enggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Jadi sekaya apapun orang di dunia ini, kalau dibandingkan surga itu masih miskin. Itu mana hadis. Dan ingat penderitaan yang kau alami hari ini bukan cerita ya kau miskin hidupmu itu enggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan neraka. Itu surga gitu. Semenderita pun engkau di dunia ini, menderita engkau di dunia ini, maka itu adalah surga. Dan itu lebih dahsyat daripada penderitaan di neraka nanti. Nah, jadi tetap faedahnya apa? Faedahnya bahwa dunia ini tempat kita diuji oleh Allah, penjara bagi orang beriman. Kalau kemudian orang banyak mungkin orang beriman kemudian dia hidup miskin umpamanya, maka bersabarlah. Maksudnya apa? Bukan surganya kita. Ya, bersabar. Kalau ada orang beriman hidupnya kaya raya, maka kita bersabar.
kita harus, kalau kita orang kaya, maka kita harus menderitakan diri kita. Gimana caranya? Berlelah-lelah dan bertaatan, bercapek-capek dalam kebaikan. Kan itu lelah tadi. Bangun sepertiga malam, tegakkan puasa sunnah, gitu kan, ibadah haji, umroh, kan lelah itu. Sa'i tauhid itu lelah gitu caranya. Itu makna kita apa? Dunia ini kita harus berlelah dan bertegan dan bercapek-capek dalam ketaatan. Nah, barakallahu. Cukup sudah cukup. Baik jemaah semuanya, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya.